Shalom adik-adik sekolah minggu yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga senantiasa sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayo adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan lagi, cerita sekolah minggu. Ayo sebelum kita memulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Tuhan Yesus, kami mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi pedoman di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Jika sudah, ayo kita membuka bersama Alkitab kita di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 23 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Judul cerita sekolah minggu hari ini adalah mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati atau dengan segenap hati. Apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan segenap hati itu? Nah, ayo hari ini kita belajar bersama lewat cerita firman Tuhan hari ini. Yang dimaksud dengan segenap hati adalah sungguh-sungguh atau benar-benar dan serius. Jadi jika dihubungkan dengan sebuah pekerjaan, maka yang dimaksud dengan mengerjakan dengan segenap hati atau sepenuh hati ini adalah kita harus mengerjakan sebuah pekerjaan yang dipercayakan kepada kita itu dengan sungguh-sungguh dan benar-benar bekerja, bukan karena ada yang melihat kita, ada mama papa atau ada teman-teman kita, ataupun karena ingin dipuji saja, ataupun juga asal selesai saja. Adik-adik, kita harus sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan itu. Sebagai contoh, di rumah adik-adik pasti sering membantu mama dan papa, atau mama papa memberi tugas-tugas kepada adik-adik, misalnya beres-beres rumah, cuci piring, dan lain-lain sebagainya. Semua pekerjaan itu tidaklah berat untuk adik-adik kerjakan karena orang tua adik-adik tidak mungkin memberi pekerjaan yang tidak mampu adik-adik kerjakan. Maka dari itu adik-adik belajarlah untuk mengerjakannya dengan sukacita dan bergembira, karena pekerjaan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberkati kita. Tetapi adik-adik, terkadang karena asik bermain, sibuk dengan teman-teman, kita lupa mengerjakan pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada kita. Sehingga ketika kita mengerjakannya, kita mungkin tidak terlalu sungguh-sungguh. Karena di pikiran kita ingin bermain bersama teman-teman, ingin bersenang-senang dengan teman. Tetapi pekerjaan kita lah yang menghalangi, sehingga akhirnya kita melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh. Yang penting selesai saja, sehingga kita melakukannya dengan asal-asalan. Dan hal itu tidaklah baik adik-adik. Karena di dalam ayat yang kita baca tadi, kita diingatkan untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Jadi ketika kita sudah diberi tugas oleh orang tua kita, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Ketika guru di sekolah memberi PR, langsung mengerjakannya di rumah. Dan ketika sedang piket di sekolah, lakukanlah itu sekali lagi dengan sepenuh hati, dengan
sungguh-sungguh dan serius adik-adik. Maka ketika kita melakukan semua pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, tidak mengharapkan pujian dari orang-orang, tidak hanya asal-asalan saja bekerja, maka ada damai sejahtera di dalam hati kita yang Tuhan kerjakan. Dan tahukah adik-adik bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan dengan segenap hati akan menghasilkan yang baik juga. Dan yang tidak kalah penting, setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati akan melatih kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang mandiri dan maju. Hebat bukan? Nah adik-adik, belajarlah untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Adik-adik, percayalah Tuhan menilik dari sorga setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan, apalagi ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Upahmu besar di surga. Amin, firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita baca sekali lagi firman Tuhan tadi, ayat pokok kita. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, firman Tuhan. Ayo kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu itu di dalam hati kami, menjadikan kami anak-anak yang hebat, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.